Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan PAI Pendidikan Agama Islam. Kali ini materi kita adalah tentang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Di sini pembicara adalah Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Ini sosmed untuk berkomunikasi via online, dan ini beberapa buku yang alhamdulillah sudah terbit dan beredar di Gramedia atau toko buku lainnya. Dan itu adalah blog untuk berbagi PAI, berbagi pendidikan agama Islam seperti PowerPoint dan sebagainya yang bisa di-download secara gratis. Baik, mari sama-sama kita mulai pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini adalah tentang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mari sama-sama kita pahami terlebih dahulu apa itu ilmu. Secara bahasa, ilmu artinya memahami atau mengetahui. Memahami apa, mengetahui apa, yaitu mengetahui, memahami tentang hakikat segala sesuatu, tentang apa inti dari segala sesuatu. Nah, dari segi definisi yang lain, seperti dalam kitab Aisir At-Tafasir dijelaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut kepadanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Nah, ini adalah inti daripada ilmu, yaitu mengenal Allah. Al-ilmu sabilul khasyah. Ilmu adalah jalan rasa takut. Faman la ilma lahu, siapa sih yang nggak punya ilmu, siapa yang nggak punya pengetahuan terhadap Allah, fala yakhsyallah, maka dia nggak takut sama Allah. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah daripada hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama itu siapa? Ulama adalah mereka yang berilmu. Tidak mesti berilmu agama saja, tapi bisa jadi berilmu misal kedokteran, dia juga ulama dalam bidang kedokteran. Kemudian ahli fisika misalkan, dia juga ulama dalam segi ahli fisika. Jadi ilmu atau ulama itu global, siapa yang berilmu dan dengan keilmuannya mengantarkan rasa takut kepada Allah, maka itu adalah ulama. Tapi kalau dia berilmu tapi dengan keilmuannya dia sombong, tidak takut kepada Allah, tidak mengenal Allah, maka dia tidak disebut sebagai ulama. Nah, definisi yang lain terhadap ilmu adalah kita bisa ambil dari KBBI. Dan di KBBI dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menuntut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Oke, lalu selanjutnya adalah ilmu ini diambil dari bahasa Arab. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata alim, ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Siapa yang berilmu berarti dia mengetahui sesuatu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, seorang ulama dari Indonesia, penulis tafsir Al-Misbah, beliau dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi menjelaskan, ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Artinya adalah bahwa sesuatu yang digambarkan tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Tentang awan, dijelaskan hakikat awan, nah maka itu adalah ilmu tentang awan. Baik, tentang menuntut ilmu, hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat familiar sekali hadisnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib, adalah fardu bagi setiap muslim. Nah, muslim di sini tentu mengacu kepada laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun berhak untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Selanjutnya, ini tentang klasifikasi ilmu. Bukan berarti Islam membagi ilmu, tidak, tetapi dari segi klasifikasi kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah.
Ilmu fardhu ain adalah ilmu yang terkait tentang agama, ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Nah, ini sifatnya wajib bagi setiap muslim. Misalkan ilmu tentang akidah, ilmu tentang syariah, tentang akhlak, ya, yang terkait dengan keakhiratannya, terkait dengan agamanya, maka setiap siapapun, tidak pandang bulu siapapun, dia wajib untuk mempelajari ilmu agamanya. Lalu yang kedua, ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka gugur kewajiban muslim lainnya. Sudah ada dari sebuah komunitas yang mewakili untuk belajar ilmu tersebut, maka yang lain gugur. Misalkan ilmu kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, dan sebagainya. Harus ada dari sebuah komunitas tersebut. Nah, apakah seorang ahli kedokteran, dokter misalkan, apakah dia hanya paham tentang ilmu kedokteran saja? Tidak. Berarti dia tadi di awal backgroundnya, dasarnya, fondasinya dia paham ilmu agama, lalu dia juga paham ilmu kedokteran. Dalam Islam seperti itu, tidak membagi-bagi ilmu, ya. Dulu para ulama juga seperti itu. Misal Ibnu Sina yang dikenal dengan bapak kedokteran muslim, apakah dia tidak paham ilmu agama? Faham tentunya. Al-Khawarizmi yang dikenal ilmu bapak matematika atau ahli dalam bidang ilmu matematika, apakah tidak paham ilmu agama? Tentu paham. Maka di dunia modern saat ini, bagi yang ingin mendalami ilmu kedokteran bukan berarti dia hanya ahli di bidang dokter saja, tapi dia juga mengerti ilmu tajwid, mengerti ilmu Al-Quran, mengerti tata cara membaca Al-Quran, memahami ilmu akhlak, ilmu akidah, dan sebagainya. Oke, itu klasifikasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya ini untuk memotivasi kita bersama, ada banyak sekali quote, ada banyak sekali kata mutiara yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah dari Khalifah kita yang keempat, Ali ibnu Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kalimat ini memotivasi banyak penulis loh. Mereka yang termotivasi kalimat ini akhirnya apa? Menulis ilmu. Agar apa? Agar mengikat gitu ya. Seperti almarhum seorang penulis dari Mizan di Bandung, Bapak lupa ya namanya, Pranowo atau siapa ya? Pak Hernowo ya, Pak Hernowo, ingat Pak Hernowo. Beliau termotivasi kalimat ini hingga akhirnya membuat buku banyak sekali. Kemudian menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Kemudian yang sebelahnya itu adalah hadis. Nanti di hadis kita bahas ya. Di pertemuan selanjutnya ada bahasan tentang dalil-dalil menuntut ilmu. Kemudian raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu dibutuhkan ya, belajarlah untuk tenang dan sabar. Tenang, kita perlu tenang, perlu ketenangan, perlu sabaran, karena waktu menuntut ilmu itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim. Kemudian Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Sebanyak apapun ilmu kita ya, tapi kalau tidak memberikan manfaat, sia-sia. Ilmu kalau cuman di hard disk ya, di laptop, cuman di sosmed tapi tidak memberikan manfaat bagi kita, ya sia-sia ilmu itu. Cuma gitu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya banyak sekali quote-nya. Kita lihat yang tulisannya terlihat ya. Apa ilmu kita sudah mampu mengantarkan kita ke surganya Allah? Nah, ilmu kita ini jangan-jangan membuat kita ke neraka begitu ya. Tahu nih ilmu jangan mencuri, tahu jangan mencuri tapi dia mencuri. Tahu dia jangan berbohong tapi dia berbohong. Nah, seperti itu berarti tidak mengantarkan ke surganya Allah. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Belajar itu memang penat ya. Capek, letih, tugas banyak, mata perih, harus baca buku banyak, itu perih, penat. Nah, kalau kita nggak tahan dengan itu semuanya, suatu saat kita harus menanggung perihnya kebodohan, karena nggak tahu apa-apa. Setiap kali ilmuku bertambah, maka bertambah pula kefahamanku bahwa manusia ternyata masih bodoh. Karena kita semakin belajar, semakin tidak tahu, semakin banyak ilmu yang kita nggak tahu, dan kita semakin haus untuk menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya, tahapan dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak akan bermanfaat jika berada di tangan orang yang sombong, keras hati, dan kasar. If you can't explain it simply you don't understand it well. Jadi kita harus menjelaskan secara simpel sebagai bentuk kita memahami materi tersebut. Kemudian ada suatu quote di Arab Saudi,
Ilmu tanpa amal, alimun bila amalin kasyajarin bila samarin, seperti pohon yang nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya kan percuma, pohon itu cuma memberikan adem aja, rindang aja, tapi nggak ada buah yang diberikan, nggak ada manfaat. Orang juga begitu, dia berilmu tapi nggak amal, seperti pohon nggak berbuah begitu. Kemudian quote yang selanjutnya, ini ada banyak sekali quote, kita tidak baca semuanya ya. Kayakan dirimu dengan ilmu, ilmu akan menjagamu. Kalau harta kita jaga, tapi kalau ilmu menjaga kita di mana saja. Ilmu berada di tempat tertutup, sedangkan kuncinya ialah mau bertanya. Siswa-siswa harus mau bertanya. Banyak bertanya, nggak paham tanya. Tanya gurunya, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin, pertanyaan yang kalian belum tahu jawabannya. Ya, jadi harus banyak bertanya. Itu kunci untuk meraih ilmu pengetahuan. Nah, ya untuk memahamkan terhadap diri kita, ini kita bisa melatih diri kita untuk membuat sebuah quote atau kata mutiara. Tadi sudah banyak sekali quote tentang ilmu pengetahuan, kita bisa bikin melatih diri kita ya, sendiri saja. Silahkan pikirkan, bisa di skip dulu videonya lalu kalian coba untuk melatih diri membuat quote atau kata mutiara yang memotivasi kita dalam belajar, memotivasi kita dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ini adalah diskusi keilmuan. Kita bisa berdiskusi kalau bertemu secara offline langsung di kelas. Di sini pun kita bisa berdiskusi. Tapi mungkin berdiskusi secara jarak jauh online, kita bisa skip videonya dan kalian bisa menjawab secara pribadi masing-masing dari pertanyaan ini. Manfaat ilmu dalam kehidupan itu untuk apa? Ya untuk apa orang berilmu? Kemudian sama nggak sih orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu? Kenapa ada negara yang bisa maju dan kenapa ada negara yang terbelakang? Ya, itu apa yang menyebabkannya? Satu negara maju, satu negara tidak maju, terbelakang. Kemudian bagaimana pendapatmu agar suatu negara bisa maju, suatu bangsa bisa maju? Sebagai seorang pelajar, berpikir. Nah, ini latihan untuk berpikir ya. Selanjutnya, ini moto. Moto itu prinsip seorang pembelajar. Tiada hari tanpa ilmu. Tiada waktu tanpa ilmu. Setiap hari, setiap saat harus dapat ilmu. Buka sosmed ada ilmu baru. Ketemu teman ada ilmu baru. Ketemu orang tua ada ilmu baru. Ketemu buku dibuka dibaca ada ilmu baru. Setiap saat tanpa ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Lalu ini adalah sebuah syair yang konon digubah dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dari Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Ini sebuah kitab yang memotivasi umat Islam untuk belajar. Di sini ada syarat-syarat ya secara ringkas 6 perkara yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Pertama, dakain, kecerdasan. Seorang pelajar harus memiliki kecerdasan, jaga dirinya dari hal-hal yang maksiat karena kemaksiatan bisa mengurangi kecerdasan. Wahirsin, dan minat yang besar, niat yang besar ya, itu harus dijaga, motivasi yang besar harus dijaga. Wastibarin, dan kesabaran. Manusia pelajar harus sabar dengan letihnya, dengan penatnya belajar. Wabulghatin, dan bekal yang cukup. Mau sekolah di sekolah yang bagus kan butuh modal, butuh biaya yang tinggi, butuh biaya yang besar. Mau kuliah di luar negeri juga butuh biaya yang besar. Wa irsyadi ustaz, dan petunjuk guru. Jangan merasa sudah pintar tapi tidak mau dengar ya nasihat, karena semua orang butuh nasihat. Termasuk seorang ulama juga sering mendengarkan nasihat dari ulama lainnya. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang mau mendengarkan nasihat. Watul zaman, dan waktu yang lama. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari liang lahat sampai liang kubur ya, minal mahdi, dari buayan sampai liang kubur. Belajar sepanjang masa, sepanjang hayat. Nah, kalau misalkan ada di antara kita yang tidak pede dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, jangan putus asa, karena kecerdasan itu ternyata beragam sekali. Kalau ada di antara kita yang susah sekali belajar matematika, tapi mungkin dia unggul di bidang lain, percaya diri, maksimalkan di bidang tersebut. Nah, ini tentang kecerdasan. Menurut Howard Gardner, seorang peneliti psikolog, bahwa kecerdasan itu ternyata beragam. Pertama, ada kecerdasan verbal namanya. Kecerdasan bahasa. Dia kalau mempelajari bahasa gampang sekali baginya. Mungkin ada di antara teman kita yang punya kemampuan 5 bahasa, 6 bahasa, 7 bahasa. Kakaknya R.A. Kartini katanya bisa belasan bahasa ya. Nah, itu punya kecerdasan verbal.
Dia juga pintar memilih diksi, pintar berbicara, pintar merayu mungkin ya, gombal dan sebagainya. Itu kemampuan verbal bahasa. Kemudian ada juga kemampuan logik. Kemampuan logik ini kemampuan matematik, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir secara mendalam, suka hal yang rumit-rumit, mampu menyelesaikan masalah, pintar dalam bidang matematika, logik ya. Kemudian ada yang spasial atau visual, ini terkait dengan gambar. Dia pintar sekali menggambar. Mungkin profesi yang cocok adalah melukis. Kalau orang lain tidak bisa menggambar, dia bisa menggambar, desain grafis ya, bikin poster jago. Nah itu kemampuan visual. Karena nggak semua orang memang seperti itu ya. Susah sekali bikin gambar misalnya. Nah, dia nggak punya kemampuan visual. Kemudian yang keempat itu kinestetik atau tubuh, kecerdasan kinestetik tubuh. Ya seperti di sini ada Cristiano Ronaldo, kemudian ada Messi dan sebagainya ya. Mereka yang cerdas dalam bidang gerak tubuh. Para atlet ini cocok sekali profesinya ya sebagai kemampuan dalam bidang kinestetik. Kemudian musikal atau ritmik. Di sini ada Bang Haji Romai Rama. Jelas beliau adalah legenda musik Indonesia, legenda dangdut, raja dangdut. Beliau punya kecerdasan dalam bidang musik atau ritmik. Kemudian interpersonal. Inter itu keluar, internasional itu keluar. Nah, orang yang punya kecerdasan interpersonal dia gampang sekali bergabung dengan sebuah komunitas baru, gampang mendapatkan teman, bisa mempengaruhi orang lain, kalimatnya didengar dengan mudah oleh orang lain ya. Ini seperti Bung Karno. Beliau luar biasa kalau dalam berpidato, bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, itu kecerdasan interpersonal. Sebaliknya intrapersonal, ke dalam. Nah, orang yang mampu merenungkan dirinya, mampu mengambil hikmah dari sebuah kejadian, ya, mampu memikirkan secara mendalam segala sesuatu. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, misalkan di sini ada J.K. Rowling menulis, ya, dia memikirkan segala sesuatu secara mendalam, dia pikirkan ke dalam-dalamnya, lalu kemudian jadilah dia sebagai seorang penulis. Lalu spiritual, nah ini dalam terkait dengan religiusitas, tentang ketuhanan, tentang keimanan, tentang kepercayaan. Dia sangat bagus sekali dalam bidang itu, sehingga mampu juga meyakinkan orang lain untuk beriman ya. Tidak semua orang cepat sekali beriman kan ya, seperti itu. Oke, itu multiple intelligence atau kecerdasan. Ini orang-orang yang cerdas di dunia, ber-IQ lebih dari 200 ya, alhamdulillah Indonesia diwakili oleh Yang Habibie almarhum. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surganya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, ini ada sebuah kisah dari Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama, penulis. Lihat kitabnya, ada Fathul Bari, Bulughul Maram. Ini masih dipelajari di pesantren-pesantren di dunia pendidikan Islam. Dan beliau ternyata waktu belajarnya ulama besar, tapi ternyata punya kisah yang memilukan sebelumnya saat masih belajar. Bagaimana kisahnya? Beliau belajar ke seorang guru, lalu kemudian sudah lama sekali di situ belajar, tapi ternyata kok ilmunya itu nggak naik-naik, nggak bertingkat-tingkat begitu. Sudah bertahun-tahun belajar sang guru, kemudian akhirnya sudah menilai, oh ini anak sudah belajar lama sekali, sebaiknya sudah pulang saja karena sudah waktunya untuk mengabdi begitu. Tapi beliau belum memiliki ilmu yang banyak, bebal katakanlah, seperti ya, bodoh atau bahasa kasarnya. Nah, pulanglah beliau. Tengah perjalanan ada satu versi dalam gua, satu versi di sebuah gubuk. Beliau berhenti, hujan deras. Nah, ternyata di sana beliau melihat ada batu yang bolong, berlubang. Karena apa? Karena ditetesi oleh air hujan tadi. Semakin lama air itu menetes, ternyata mampu melubangi batu. Dia kemudian mengambil pelajaran intrapersonal. Dia mengambil pelajaran bahwa oh ternyata batu yang begitu keras mampu berlubang jika ditetesi air terus-menerus. Manusia yang bodoh, yang kurang berilmu ya dalam mendapatkan ilmu baru, ternyata juga bisa seperti itu kalau dia terus-menerus menetesi otaknya, terus menetesi dirinya dengan ilmu baru. Insya Allah dia akan mampu seperti batu yang berlubang tadi, walaupun keras tapi ternyata mampu dilubangi oleh air yang lembut gitu. Itu pelajarannya. Pollingnya di skip aja. Nah, ini ada sebuah kisah lagi yang lain. Ini seorang ulama besar yang dikagumi oleh banyak orang dan mazhabnya diikuti oleh hampir seluruh orang di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, beliau adalah orang yang sangat cerdas sekali, luar biasa cerdas, mampu menghafal dengan sangat mudah
begitu beliau lewat misalkan di sebuah kerumunan lalu melihat ada banyak tulisan, beliau masih mengingat itu dengan sangat mudah gitu ya. Mampu menghafal Al-Quran, kalau nggak salah di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, luar biasa. Nah suatu ketika beliau mengeluh kepada gurunya Imam Waqi. Gambarannya kira-kira begini, mengapa aku mengalami kesulitan sekarang dalam menghafal? Imam Waqi berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberi tunjuk kepada pembuat maksiat. Nah ini ternyata telisik punya telisik, Imam Syafi'i tanpa sengaja di tempat keramaian, tanpa sengaja loh ini, tanpa sengaja melihat betis seorang perempuan, tanpa sengaja. Nah ternyata hal itu membuat beliau sukar dalam menghafal. Ini bagaimana kalau orang ahli maksiat? Susah pasti dia belajar ya. Maka seorang belajar harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bersifat maksiat. Agar apa? Agar ilmu yang bersifat cahaya itu mampu merasuk ke dalam dirinya dan mampu diamalkan oleh dirinya. Oke, ini selanjutnya adalah keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Apa saja sih keutamaannya? Keutamaannya pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Ingat Nabi Adam ya, dalilnya tentang Nabi Adam di situ. Nabi Adam mampu mengungguli para malaikat waktu itu, kemudian iblis yang sudah lebih senior waktu itu. Kenapa? Karena memiliki ilmu. Allah ajarkan ilmu. Wa'allama Adam al-asma. Allah mengajari Adam al-asma, nama-nama di sini tentu ada tafsiran yang lebih dalam lagi. Kita tidak bahas itu. Kemudian mengangkat derajat manusia. Nah, ini ada dua syarat agar manusia diangkat derajatnya ya, dinaikkan, dihormati oleh orang lain, dalam pandangan Allah dia juga tinggi. Apa syaratnya? Pertama, alladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu, beriman dulu kepada Allah. Nah, tapi apakah cukup dengan beriman saja? Tidak. Walladzina utul ilma, dia juga harus berilmu. Nah, maka di sini darajat Allah angkat beberapa derajat. Dua syarat, beriman, berilmu. Kemudian keutamaan lainnya yaitu menjadi pewaris Nabi. Nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewariskan dinar, emas, perak dan sebagainya, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Ilmu apa? Tentu adalah ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis yang patut digali. Nah, para ulama yang mendalami itu semua dikenal dengan pewaris Nabi, menjadi estafet dakwah para Nabi, luar biasa. Selanjutnya adalah ilmu adalah imamnya amal. Orang beramal tapi nggak punya ilmu itu sia-sia nih. Sholat nih, nggak tahu caranya, nggak tahu bacaannya, nggak tahu niatnya, percuma amalnya, percuma perbuatannya. Haji, tapi misalkan dia nggak tahu niatnya apa, tata caranya apa, pelanggarannya apa, maka bisa jadi dia melanggar di sana, kan sia-sia. Nah, maka ilmu adalah imamnya amal yang akan mengantarkan manusia kepada amal-amal terbaik. Ini ada sebuah permainan untuk melatih kecerdasan. Kita bisa coba nanti ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa kembali di kelas. Kita bisa bermain ini untuk melatih kecerdasan. Namanya anagram, bukan Instagram. Anagram. Ini permainan dari huruf terakhir yang diucapkan. Misalkan Ahmad bilang nasi, nanti lalu Joko misalkan bilang ikan dan seterusnya. Ini untuk melatih kecerdasan cepat-cepatan dalam waktu 5 menit atau 5 detik atau 3 detik ya, kita bisa atur waktunya. Oke, ini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan dapat ilmu baru, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, karena ini part 1, insyaallah ada part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.